Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Albiansa Kaisar Prosi. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali kepada teman-temannya karena sudah lama kita tidak ketemu lagi di channel ini. Dan ya, langsung saja. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Albiansa Kaisar Prosi, biasa dipanggil Abi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Oleo-Oleo, Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan sekaligus belajar sama-sama lah ya kepada teman-teman sekalian mengenai struktur data. Yang dimana untuk struktur data ini eh, saya akan melaksanakan sebuah tugas yang dimana tugasnya itu kita atau saya sendiri akan memaparkan materi yang telah saya pelajari. Atau bisa dibilang ya sambil kita belajar sama-sama lah seperti itu. Nah, tapi di sini mungkin ada beberapa teman-teman sekalian yang mungkin masih bertanya-tanya ya, kenapa di sini untuk tugasnya itu struktur data, tapi yang dijelaskan adalah OOP atau Object Oriented Programming. Nah, sebelumnya perlu teman-teman mengetahui bahwa sebenarnya struktur data itu merupakan step lanjutan atau tahapan lanjutan dari OOP itu sendiri. Nah, jadi untuk materi pertama ini kita akan back to basic lah ya, bisa bilang kembali ke awal atau kembali ke basicnya, yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Nah, jadi apa itu OOP atau Object Oriented Programming? Nah, OOP merupakan paradigma eh, pemrograman yang berorientasi pada objek, yang dimana konsepnya ini merupakan program yang dibuat dengan meniru bagaimana objek di dunia nyata bekerja, seperti itu. Nah, terus setiap objek memiliki karakteristik tertentu serta perilakunya tertentu. Selain itu, karakteristiknya itu disebut atribut ataupun data. Nah, sedangkan perilakunya itu disebut metode atau fungsi, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu kita bisa mengambil objek mobil. Nah, mobil itu memiliki atribut seperti warna, merek, jenis, dan lain-lain. Nah, mobil juga memiliki perilaku seperti bisa berjalan, berhenti, mengerem, berbelok, dan lain-lain. Nah, di dalam OP atau Object Oriented Programming, semua hal tersebut dimodelkan ke dalam sebuah kelas dan objek. Nah, tujuan utama dari OOP ini adalah membuat program menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dipelihara atau eh, apa ya kalau dibilangnya bahasa Inggrisnya, kayak di maintenance. Nah, kayak seperti itu. Lebih mudah dipelihara dan lebih mudah dikembangkan atau di develop. Nah, selain itu, ketika sebuah program semakin besar, maka kode program biasanya menjadi lebih kompleks. Nah, jika lo tidak menggunakan struktur yang baik, maka program akan sulit dipahami dan akan sulit juga diperbaiki ketika terjadi error. Nah, maka karena itu, OOP atau Object Oriented Programming ini hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, adapun beberapa alasan mengapa OOP atau Object Oriented Programming ini sangat penting karena di dalam pengembangan perangkat lunak modern. Nah, yang apa-apa saja yang termasuk eh, program unggulan atau fitur unggulan dari OOP tersebut. Yang pertama adalah adalah bisa kita sebut itu adalah robustness. Nah, apa itu robustness? Robustness ini merupakan ketahanan program yang terhadap kesalahan atau ketahanan program terhadap error atau kesalahan lah bisa dibilang. Nah, dengan OOP, program ini dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga jika terjadi kesalahan pada satu bagian, maka bagian lain ini tidak langsung terpengaruh. Jadi kalau kita gambarkan itu misalnya kita membuat anggaplah tiga baris kode. Nah, jikalau dua dua baris kode ini sudah terjalankan, tapi ada satu baris kode yang error, maka yang error cuma yang satu baris itu saja. Jadi yang error ini akan tetap berjalan seperti itu. Nah, kita lanjut lagi dari fitur unggulan yang keduanya, yaitu adaptability. Nah, apa itu adaptability? Adaptability merupakan program yang membuat program menjadi lebih mudah dikembangkan ketika ada perubahan kebutuhan seperti itu. Nah, contohnya apa?
Contohnya itu adalah ketika sebuah aplikasi perlu menambahkan fitur eh, fitur buns. Nah, di sini programmer itu cukup menambahkan atau memodifikasi kelas tertentu tanpa harus mengubah keseluruhan programnya. Seperti itu. Nah, untuk fitur keunggulan yang ketiga, yaitu adalah reusability. Nah, apa itu reusability? Reusability merupakan penggunaan kembali kode program. Nah, di dalam OOP atau Object Oriented Programming, sebuah kelas dapat digunakan kembali di banyak bagian program maupun di proyek lain. Nah, hal ini membuat proses pengembangan menjadi lebih cepat dan juga efisien, seperti itu. Lalu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka OOP ini memiliki beberapa konsep utama. Apa itu konsep utamanya? Nah, untuk konsep utama dari OOP ini ada tiga. Yang pertama itu adalah encap, encap, encapsulation. Nah, apa itu? Encapsulation ini berarti menggabungkan data dan metode ke dalam satu kesatuan, yang di mana data dalam kelas biasanya dilindungi agar tidak sembarang diakses dari luar, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan untuk menjaga keamanan data dan mengurangi risiko kesalahan. Nah, itu untuk konsep pertama. Lalu untuk konsep yang kedua adalah modularity. Nah, di dalam modularity ini, program ini akan dibagi menjadi beberapa bagian kecil berdasarkan fungsinya tertentu. Seperti itu. Nah, contohnya, terdapat kelas mahasiswa, kelas dosen, dan kelas mata kuliah, dan lain-lain. Nah, dengan pembagian seperti ini, maka program akan menjadi lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Nah, untuk konsep yang ketiga adalah abstraction. Apa itu abstraction? Abstraction ini berarti menyembunyikan detail implementasi yang rumit dan hanya menampilkan bagian yang penting kepada pengguna atau user. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti saat kita menggunakan mobil, ya, di mana kita bisa mengendarai mobil tanpa harus mengetahui detail cara kerja mesin di dalamnya, seperti itu. Oke, oh ya saya lupa memberitahukan kepada teman-temannya, mohon maaf. Jadi untuk di dalam video saya ini atau untuk video-video selanjutnya, jadi di sini saya akan pertama menjelaskan dulu materi saya, setelah itu di akhir baru kita akan langsung masuk ke live coding. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya beberapa materi-materi yang saya jelaskan. Ini yang pertama itu ada pengenalan terhadap OOP atau yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada kelas dan objek. Lalu ada operator overloading. Lalu ada iterasi untuk kelas. Lalu ada inheritance atau eh, kayak pemberian. Lalu abstract class. Lalu ada penamaan space. Lalu ada shallow, perbandingan shallow dan deep coping. Oke, ini ini ya penjelasan OOP-nya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi sini saya akan coba menjelaskan, mentranslate kepada teman-teman sekalian. Dari di sini apa itu OOP? OOP ini merupakan sebuah model ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebuah model yang eh, mengikuti cara kerja cara kerja suatu sistem di dunia nyata. Seperti ini bisa dilihat seperti mobil, rumah, dan hubungan antar eh, beberapa benda seperti contohnya ini ada guru dan siswa, lalu ada perusahaan dan pekerja. Dengan kata lain, OP merupakan eh, entitas software yang mengikuti sebuah model model asli dari dunia itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini yang kedua, kenapa OP dibutuhkan? Nah, OP ini eh, sangat sangat mengarah ke eh, pembentukan kua- eh, pembentukan kualitas dari sebuah software program. Di mana ini ada beberapa keunggulan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada robustness, yang di mana dia ini sangat sangat tahan kepada error atau failure ya. Lalu ada adaptability, yang di mana adaptability ini merupakan kode besar yang bisa diadaptasi untuk mengubah beberapa perubahan di dalam kodenya. Lalu di sini ada reusability, yang di mana
kode yang sama bisa digunakan beberapa kali untuk ini ya eh, mengefisiensikan waktu dan kerja. Lalu di sini yang ketiga, eh, kenapa bisa OOP ini? Bagaimana cara OOP menjalankan itu semua? Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada enkapsulasi. Dan di mana enkapsulasi ini eh, membimbing sebuah data dan metodenya itu bersamaan. Dan aksesnya ini untuk eh, binding dan metodenya ini digunakan untuk ini membatasi akses dari luar. Lalu yang kedua ada modularity yang dimana software yang berbeda atau komponen yang berbeda ini dibagi beberapa bagian fungsi yang dimana termasuk inheritance. Lalu yang ketiga ada abstraction yang dimana dia ini mengutamakan sebuah ini ya sebuah hal yang simpel dan dia ini menyembunyikan beberapa implementasi yang cukup detail yang membuatnya lebih mudah untuk kita pahami untuk ini dikerjakan di codingan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, lalu di sini ada software development. Yang dimana software development ini mencakup yang pertama desain, lalu yang kedua ada implementasi, lalu yang ketiga ada testing dan debugging. Nah, debugging ini juga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada top down yang mencakup staging, lalu yang kedua itu bottom up yang mencakup unit testing, lalu yang ketiga ada debugger yang mencakup breakpoints dan print statements. Contohnya ini, if name sama dengan main, lalu perform test. Nah, seperti itu. Nah, untuk di bagian OOP ini saya lupa juga memberitahu kepada teman-teman. Jadi, mm, untuk di bagian OOP ini kita ini ya, kita hanya menggunakan bahasa Python saja. Jadi kita benar-benar kembali ke basic seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke class definition. Jadi sebuah kelas ini akan eh, memperlihatkan sebuah primary means untuk abstraksi di sebuah OOP. Nah, kelasnya ini mencakup dua komponen. Yang pertama itu dan metode atau fungsi isi dari fungsi. Lalu yang kedua ada attributes yang termasuk data, field dan variables. Lalu yang ketiga ada kelas ini harus menggunakan enkapsulasi yang dimana datanya ini adalah data yang non publik. Lalu yang kedua ada error checking. Lalu yang ketiga ada coding untuk mengetes sebuah kelas methods seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kelas dan objek. Nah, sebelumnya pasti teman-teman banyak yang bertanya ya, apa itu kelas dan objek? Dan terutama di sini untuk ininya ya, penjelasannya bahasa Inggris. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dalam bahasa Indonesia. Saya akan mengartikannya saja. Nah, jadi di dalam OOP, kelas dan objek ini merupakan sebuah konsep paling dasar dan paling penting. Nah, kelas ini dapat diartikan sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Nah, sedangkan objek adalah hasil nyata dari kelas tersebut. Seperti itu. Nah, sebagai analoginya, kelas dapat diartikan sebagai cetakan rumah. Nah, dari satu cetakan itu, kita bisa membuat banyak rumah dengan bentuk dasar yang sama. Nah, rumah yang sudah jadi itulah yang disebut sebuah objek. Seperti itu. Nah, jadi sebuah kelas itu biasanya berisi dua hal yang utama, yaitu yang pertama atribut, lalu yang kedua itu metode. Nah, apa itu atribut? Atribut ini merupakan data yang dimiliki objek. Misalnya, pada kelas mahasiswa terdapat atribut nama, umur, dan NIM. Seperti itu. Nah, sedangkan metode, apa itu metode? Metode itu adalah perilaku atau fungsi yang dimiliki sebuah objek. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah mahasiswa dapat belajar, mengerjakan tugas, ataupun menampilkan biodata. Seperti itu. Oke, saya minum dulu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu objek dibuat dari sebuah kelas. Nah, objek tersebut akan memiliki atribut dan metode sesuai dengan kelas induknya. Seperti itu. Lalu, di dalam Python terdapat
kontraktor yang bernama init. Nah, kontraktor init ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada objek ketika objeknya itu dibuat dengan kontraktor. Nah, lalu setiap objek dapat memiliki data yang berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu misalnya kelas mahasiswa dapat eh, dibagi untuk dibuat objek mahasiswa pertama dan mahasiswa kedua dengan nama dan umur yang berbeda. Seperti itu. Nah, selain itu juga, di dalam OOP ini terdapat konsep perlindungan data atau akses kontrol. Nah, Python ini sebenarnya tidak memiliki akses modifier secara ketat seperti beberapa bahasa pemrograman yang lain. Namun, Python ini menggunakan konvensi penamaan. Nah, protected member biasanya ditandai dengan satu underscore di depan nama variabel. Nah, artinya apa? Artinya variabel tersebut tidak disarankan diakses langsung dari luar class, seperti itu. Nah, sedangkan private member menggunakan dua underscore di depan nama variabel. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membuat data lebih aman dan tidak mudah diakses secara langsung, seperti itu. Lalu konsep class dan objek ini sangat penting. Kenapa penting? Karena menjadi fondasi seluruh sistem OOP atau Object Oriented Programming. Nah, hampir semua aplikasi modern menggunakan kelas dan objek untuk merepresentasikan data dan proses di dalam sistem. Nah, contohnya apa? Salah satu contoh dari OOP yang menggunakan konsep kelas dan objek ini yaitu bisa kita lihat pada aplikasi kampus. Nah, di mana kita bisa memiliki kelas mahasiswa, kelas dosen, kelas mata kuliah, dan kelas jadwal. Nah, masing-masing kelas ini memiliki atribut dan metode sendiri sesuai kebutuhan sistem. Nah, dengan kelas dan objek, program akan menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah dikembangkan. Nah, jadi contohnya yang bisa kita lihat itu adalah siakat. Kalau kita berkuliah di UHO, maka kita bisa lihat itu di siakat. Seperti itu. Oke, di sini bisa lihat codingannya ya. Di sini codingannya. Di sini codingannya saya akan jalankannya di akhir di bagian live coding. Dan di sini ada penjelasan singkatnya mengenai kelas dan objek. Jadi kelas itu merupakan blueprint atau cetakan biru untuk membuat sebuah objek. Lalu di sini kelas dan objek ini eh, menggunakan data dan metode secara bersamaan. Lalu di sini ini merupakan konstruktor di mana biasanya ini digunakan ketika sebuah objek itu diinisiasi atau dijalankan. Lalu Python tidak mendukung eh, akses akses kontrol yang formal. Lalu eh, Python ini juga memaksa eh, data yang dilindungi untuk dikonveksi atau untuk diakses. Nah, biasanya itu pertukaran member seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu namanya menggunakan underscore seperti ini. Kalau untuk private data biasanya itu menggunakan double underscore atau garis bawah yang dua seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke bagian operator overloading. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa itu operator overloading? Operator overloading adalah teknik untuk mengubah perilaku operator agar dapat bekerja pada objek yang dibuat sendiri. Nah, di dalam Python, operator sebenarnya sudah memiliki fungsi tertentu, seperti operator ini bisa eh, menambah dan menggunakan penjumlahan angka. Nah, tetapi operator yang sama juga dapat digunakan untuk menggabungkan string seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya, operator memiliki perilaku yang berbeda tergantung jenis datanya. Nah, di dalam OOP sendiri, programmer dapat mendefinisikan sendiri bagaimana sebuah operator bekerja pada objek tertentu. Inilah yang disebut operator overloading. Nah, operator overloading ini dilakukan menggunakan special method atau metode yang khusus, seperti itu. Lalu, sebagai contohnya, operator ini operator misalnya ada suatu operator tambah dapat diatur menggunakan metode add. Nah,
Dengan metode tersebut, maka objek dapat dijumlahkan sesuai kebutuhan programmer itu sendiri. Seperti itu. Nah, selain operator matematika, terdapat juga spesial metode yang lain. Seperti apa? Seperti contohnya itu adalah str yang digunakan untuk mengatur tampilan objek ketika dicetak ke layar. Lalu ada juga bool yang digunakan untuk menentukan apakah objek itu dianggap bernilai benar atau enggak, atau true and false, atau true or false, sorry. Lalu operator flooding juga sangat berguna karena apa? Karena operator flooding ini membuat objek menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah untuk digunakan. Lalu contoh dari operator flooding ini bisa berguna adalah pada aplikasi grafis yang dimana objek vektor dapat dijumlahkan menggunakan operator tambah. Lalu pada aplikasi game, objek karakter bisa dibandingkan menggunakan operator tertentu seperti itu. Lalu tanpa operator overloading ini, maka programmer harus membuat fungsi manual untuk setiap operasi. Dengan overloading, maka kode menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Seperti itu. Di sini di materinya bisa dilihatnya. Ada gambarannya. Lalu di sini saya translate dulu kepada teman-teman sekalian, di mana operator flooding ini meredefinisikan sebuah perilaku dari operator standar dan function yang bisa digunakan atau yang biasanya mencakup sebuah define object seperti itu. Contohnya itu seperti ini. Standar operator yang menggunakan plus ini bisa eh, menggunakan function untuk beberapa nilai tertentu. Seperti ini. A turun 1, B turun 2, lalu tim turun dengan A tambah B. Di sini ada codingannya ya. Di sini saya akan jalankan codingannya di bagian akhir. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, water offloading melalui sebuah special name method. Nah, jadi perilaku dari standar operator dan function yang dibuat di dalam Python bisa diredefinisikan untuk sebuah kelas baru menggunakan special name method. Contohnya, operator plus bias di overloading dengan mengimplementasikan sebuah metode bernama add. Lalu non-operator overload. Di sini non-operator overload ini menggunakan str foo, yang dimana str foo ini di overloadkan menjadi sebuah objek yang diimplementasikan menggunakan metode yang bernama foo double underscore str double underscore. Seperti itu. Lalu sebuah user yang didefinisikan kelas foo ini bisa digunakan sebagai bool, variabel bool, dengan mengimplementasikan foo dot double underscore bool, double underscore lagi. Seperti itu. Nah, jika sebuah eh, metode yang metode yang spesial ini tidak diimplementasikan dengan user yang didefinisikan dari kelas itu sendiri, maka sintaks yang standar itu akan membalas terhadap metode yang telah dieksekusi seperti itu. Contohnya ini seperti ini. A tambah B akan em, akan menghasilkan sebuah error jika add-nya ini tidak didefinisikan. Jika sorry, jika add-nya ini tidak didefinisikan. Oke, ini ada contoh-contoh sintaksnya. Ada A tambah B, lalu spesial method form ini A add, alternatif. Di sini teman-teman bisa langsung access saja ya kalau ingin mencari tahu atau menjalankannya sendiri. Tapi kayaknya akan saya gunakan deh untuk di bagian live coding nanti. Tapi tidak kayaknya tidak semuanya, karena jika saya ambil semuanya ini, wah, kayaknya ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi ya, kayaknya saya akan ambil paling 1 sampai 3 atau 5 lah. Saya akan ambil dari sini untuk live coding. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh operator overloading. Wait, oke. Di sini ada contoh operator overloading pada sebuah vektor kelas. Oke, saya gunakan dulu ya. Nah, jadi di sini ada sebuah implement methods yang dimana
ada beberapa operator operator yang secara default itu didefinisikan dari dari sebuah Python, yang dimana absen dari sebuah special methods ini adalah operator yang didefinisikan dari sebuah sebuah metode yang lain seperti itu. Contohnya ini bool method biasanya itu menggunakan sintaks if foo, lalu secara secara apa? Secara default semantik biasanya itu menggunakan objek yang eh, yang biasanya itu kebanyakan dievolusikan menjadi sebuah true seperti itu. Oke, kita kita lanjut saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke iterator untuk sebuah kelas atau iterasi untuk sebuah kelas. Nah, apa itu eh, iterator for class? Sorry. Jadi, iterator for class itu adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan sebuah objek diakses satu persatu secara berurutan. Nah, di dalam Python, iterator itu sering digunakan pada perulangan seperti for. Nah, contohnya itu seperti struktur data yang mendukung iterator adalah list, tuple, dan string. Lalu, ketika menggunakan perulangan, Python sebenarnya mengambil data satu persatu menggunakan iterator. Nah, sebuah iterator memiliki kemampuan utama. Apa kemampuannya? Yaitu mengambil elemen berikutnya sampai datanya itu habis. Lalu, jikalau semua data sudah selesai diambil, maka akan muncul stop iteration atau pemberhentian iterasi. Nah, di dalam OOP atau Object Oriented Programming, programmer juga bisa membuat kelas sendiri agar mendukung iterator itu sendiri, seperti itu. Nah, hal ini dilakukan dengan mendefinisikan metode tertentu. Lalu, iterator ini sangat penting. Kenapa iterator ini penting? Karena iterator ini mempermudah pengelolaan data dalam jumlah yang besar. Lalu, contohnya itu adalah pada sistem antrian rumah sakit. Nah, jadi pada sistem antrian rumah sakit ini, data pasien dapat dipanggil satu persatu menggunakan konsep iterator. Nah, ada lagi contoh lain dari konsep iterator ini, yaitu membaca data dari file yang besar, yang di mana data tidak perlu dibaca sekaligus ke memori, tetapi cukup dibaca sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah, dengan iterator ini, penggunaan memori menjadi lebih efisien. Lalu, iterator juga bisa membuat objek buatan yang bisa digunakan langsung dalam perulangan seperti list biasa, seperti itu. Oke, ini bisa dilihatnya penjelasan di dalam materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi sebuah iterator itu adalah merupakan koleksi yang mengutamakan satu satu key behavior atau satu kunci perilaku yang dimana kuncinya ini mendukung sebuah special method yang bernama next. Yang nextnya ini akan kembali ke elemen yang digunakan seperti if any atau ini stop iteration yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang dimana stop iteration ini merupakan sebuah pengecualian untuk mengindikasikan bahwa tidak ada lagi sebuah elemen yang digunakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Lalu di sini ada dua cara untuk mengimplementasikan sebuah iterator. Di mana yang pertama itu menggunakan sebuah generator sinteks seperti ini. Double underscore next, double underscore lagi. Lalu ada double underscore, iter, lalu double underscore lagi. Lalu di sini dengan mendefinisikan sebuah double underscore len, double underscore lagi, dan double underscore getItem double underscore. Menggunakan metode untuk ke user yang sudah didefinisikan menggunakan class. Nah, ini contohnya. Contohnya menggunakan sebuah class iterator untuk ini generate sebuah sinteks. Ini bisa lihat codingannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pembuatan kelas iterator menggunakan len dan getItem function atau function len atau ini penggunaan eh, pembuatan kelas iterator menggunakan function len dan getItem, di mana di sini kita mengimplementasikan sebuah
Python range, function, lalu hal ini bisa memungkinkan kita untuk mengeksekusi atau menjalankan sebuah for loop melalui atau melebihi sebuah range seperti itu. Ini ada codingannya ya, bisa kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lanjut lagi ada ke bagian inheritance. Nah, apa itu inheritance? Jadi, inheritance atau ini ya pewarisan merupakan salah satu konsep paling penting di dalam objek. Nah, inheritance ini memungkinkan sebuah kelas baru mewarisi sebuah atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Nah, kelas yang diwarisi itu disebut sebuah parent atau superclass. Sedangkan kelas yang menerima warisan bisa disebut child class atau subclass. Nah, apa tujuan utama dari inheritance ini? Tujuan utama dari inheritance adalah mengurangi sebuah pengulangan kode. Nah, contohnya itu eh, ketika kita memiliki kelas kendaraan yang memiliki fungsi berjalan dan berhenti. Kemudian kita membuat kelas mobil dan motor. Lalu, daripada menulis ulang fungsi berjalan dan berhenti pada setiap kelas, mobil dan motor cukup mewarisi kelas kendaraan. Nah, dengan inheritance, maka struktur program akan menjadi lebih sederhana dan lebih efisien. Nah, inheritance juga mendukung sebuah hubungan hierarki atau hierarkikal, yang dimana semakin ke atas maka kelasnya itu bersifat lebih umum. Tapi jikalau semakin ke bawah maka kelasnya itu akan menjadi lebih spesifik. Nah, child class juga dapat melakukan dua hal penting. Apa itu? Yang pertama adalah override, yaitu mengganti perilaku metode dari parent class. Lalu yang kedua adalah extend, yang dimana menambahkan sebuah fitur baru yang tidak memiliki parent class. Lalu selain itu, ini ya, kita bisa lihat di dalam materinya ada sebuah penggambaran langsung dari inheritance itu sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, wait. Oke. Nah, jadi jikalau inheritance-nya itu dari atas atau sorry misalnya kelasnya itu di atas, maka kelasnya itu termasuk kelas yang umum atau kurang spesifik lah atau kurang advance bisa dibilang. Jadi semakin dia turun, maka kelasnya itu akan menjadi lebih spesifik. Misalnya bangunan. Bangunan ini akan turun lagi menjadi ini apartemen, rumah dan bangunan komersial. Jadi dia akan terbagi lagi menjadi tiga bangunan. Nah, setelah itu untuk bagian apartemen ini dia ini bisa terbagi lagi menjadi dua, yaitu apartemen murah lalu apartemen mahal. Lalu rumah juga seperti itu. Rumah juga ini bisa terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu eh, rumah ini rumah apa? Rumah yang eh, dua lantai, lalu ada juga seperti peternakan seperti itu. Lalu di sini ada juga eh, bangunan komersial. Di sini bangunan komersial juga ini akan bisa terbagi, yaitu menjadi skyscraper atau gedung pencakar langit seperti itu. Nah, seperti ini yang bisa dibilang base class. Base class ini merupakan kelas yang pertama atau bisa dibilang juga parent. Lalu setelah base class ini turun lagi, di sini dia menjadi sebuah child class. Kalau dihitung dari sini ya. Nah, tapi kalau dihitung dari sini ke sini, dia ini akan hitungannya menjadi parent. Kenapa bisa menjadi parent? Karena dia memiliki pecahannya lagi, yaitu child. Seperti itu. Jadi sama juga seperti ini ya. Jikalau house dan building ini dibandingkan, maka house ini jatuhnya child. Tapi jikalau house ini dibandingkan dengan dua kelas ini, maka dia akan menjadi parent. Karena dia sudah terbagi lagi menjadi dua. Sama juga seperti ini. Oke, terlanjut lagi ya. Nah, ini merupakan eh, apa hierarki 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 ekspeksional dari sebuah Python. Jadi sini yang pertama ada base exception, lalu dia turun lagi menjadi system exit, lalu ada exception, lalu ada keyboard interrupt, lalu dia turun lagi menjadi lookup error, value error, arithmetic error, lalu turun lagi ke zero division error, lalu di lookup error dia turun lagi menjadi index error dan key error. Key error seperti itu.
Oke, di sini ada contoh dari credit card class. Bisa kita lihat, yang dimana di sini dia menambahkan sebuah data yang dimana datanya itu atau dia menambahkan sebuah class yang dimana isinya itu ini ya ada self customer bank account limit, dimana self ini merupakan panjangan dari customer, bank, akun, limit, dan jumlahnya. Lalu di sini ada get customer, get bank, dia dibagi lagi ya, get account, get limit, get balance, lalu di sini ada get charge atau penambahan harga. Lalu di sini ada if else-nya, lalu sini dia lanjut lagi ya ke if name, main, ada isi dompet, sini ada isi database-nya. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman sekalian. Lalu di sini ada inherited class atau kelas yang telah diwarisi. Ini bisa kita lihat codingannya ya. Nah, di sini pertama ada class credit card, di mana dia ini mencakup customer, bank account, balance, limit. Lalu untuk behavior-nya itu dia menggunakan get customer, get bank, get account, make payment, amount, lalu ada get balance, get limit, charge atau price. Lalu dia akan turun lagi ke predatory credit card, yang dimana fields-nya ini merupakan appear, lalu ada behavior-nya process month, lalu ada charge or price. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh lain lagi dari inheritance, yang dimana inheritance progression. Ini sedikit lihat kodiannya ya. Nah, lalu di sini ada base class. Base class dari progression ini dia eh, ini menambahkan sebuah general sequence. Lalu dia juga menggunakan generator sintaks seperti next ataupun iterasi untuk mengutamakan sebuah iterasi yang berkapabilitas. Lalu dia juga menambahkan tiga eh, kelas child untuk menambahkan kapabilitas dari base kelasnya. Seperti itu. Yang dimana di sini progression dia ini menggunakan tiga progression lagi. Dia bagi lagi. Ada arithmetic progression, ada geometric progression, lalu ada Fibonacci progression. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada beberapa codingannya. Codingan dari arithmetic progression, geometric progression, dan Fibonacci progression. Nah, untuk arithmetic progression ini, setiap kelas ini eh, yang setiap kelas yang dimodifikasi menggunakan base class itu dia menggunakan init. Lalu biasanya itu dia juga memodifikasinya menggunakan advanced method seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke abstract class. Nah, apa itu abstract class? Jadi, abstract class adalah kelas yang digunakan sebagai blueprint untuk kelas lain. Nah, abstrak kelas ini biasanya memiliki abstrak metode, yaitu metode yang hanya memiliki deklarasi tetapi tidak memiliki isinya, seperti itu. Nah, kelas abstrak sendiri ini tidak dapat dibuat objek secara langsung, tetapi tujuan abstrak kelas ini adalah memaksa child class untuk mengimplementasikan metode tertentu. Nah, contohnya itu adalah ketika kita memiliki abstrak kelas hewan dengan metode suaranya. Nah, setiap child class seperti kucing atau anjing wajib membuat implementasi suaranya masing-masing. Lalu, konsep ini juga sangat penting untuk menjaga konsistensi struktur program. Nah, abstrak class juga membantu program membuat interface yang sederhana tanpa memperlihatkan detail implementasinya. Lalu, di dalam Python juga, abstrak class ini dibuat menggunakan ABC atau abstract base class. Nah, sedangkan abstract method menggunakan dekorator abstract method seperti itu. Nah, dengan abstract class juga, programmer dapat membuat bahwa semua child class mengikuti aturan yang sama. Lalu, konsep ini juga sangat berguna pada sistem besar yang memiliki banyak programmer dan banyak kelas. Seperti itu. Nah, di sini ada kayak ini ya, kayak eh, semacam rangkuman dari abstract class itu sendiri. Yang dimana sudah saya jelaskan sebelumnya kepada teman-teman sekalian. Atau sudah saya jelaskan barusan. Seperti itu.
Oke, tapi nggak apa-lah kita jelaskan ulang saja. Jadi sebuah kelas ini bisa dianggap sebagai blueprint atau template untuk kelas lain. Lalu sebuah abstrak kelas juga merupakan kelas yang menggunakan satu atau lebih dari abstrak method. Lalu abstrak method ini merupakan metode yang dideklarasikan tapi tidak memiliki implementasi. Lalu abstrak class juga tidak bisa diinisiasi, tetapi dia ini membutuhkan subclass atau child classes untuk mem, ini menambahkan sebuah implementasi. Lalu abstrak class juga mencakup sebuah ini pengutamaan abstraksi pada sebelum simplified interface atau API, yang di- yang dimana dia ini sambil menyembunyikan sebuah implementasi yang disembunyikan seperti itu. Lalu, Python juga mengutamakan sebuah abstrak class dengan mendeklarasikan ABC atau abstract base class, sudah seperti yang saya jelaskan barusan. Yang di mana dia ini bisa eh, mewarisi sebuah child class yang lain, seperti itu. Nah, ini ada contoh codingannya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut lagi ke namespace object, namespace dan object orientation. Nah, jadi apa itu namespace? Namespace itu adalah tempat penyimpanan nama variabel, function, maupun objek dalam sebuah program. Nah, apa tujuan dari namespace dan object orientation ini? Jadi, tujuan namespace adalah menghindari sebuah konflik nama. Contohnya, yaitu dua kelas dapat memiliki variabel dengan nama sama tanpa saling mengganggu karena masing-masing ini berada pada namespace yang berbeda. Seperti itu. Nah, di dalam OP sendiri, terdapat beberapa jenis namespace. Jenis-jenisnya itu tuh ada 4 jenis. Yang pertama yaitu local namespace, yaitu namespace yang di dalam function. Lalu yang kedua yaitu global namespace, yaitu namespace yang umum dalam sebuah program. Lalu yang ketiga ada class namespace, yaitu namespace yang dimiliki sebuah class. Lalu yang keempat ada instance namespace, yaitu namespace yang memiliki sebuah objek tertentu. Nah, namespace sangat penting. Kenapa? Karena namespace ini sangat membantu Python mengetahui lokal variabel atau metode yang sedang digunakan. Tanpa namespace, program besar akan sangat mudah mengalami konflik nama seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat. Ada contoh penggambaran dari ini ya, dari namespace dan orientation itu sendiri. Lalu di sini ada rangkuman singkatnya lagi. Sebuah namespace ini mencakup semua deklarasi yang akan langsung mengarah ke body dari sebuah kelas yang didefinisikan. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir ya teman-teman, yaitu shallow dan deep copying. Nah, pertama, jadi di dalam pemrograman itu seringkali kita perlu menyalin sebuah data. Nah, namun penyalinan data ini ternyata memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama itu adalah alias. Nah, pada alias, dua variabel ini menunjuk ke lokasi memori yang sama. Jikalau salah satunya itu diubah ataupun data yang lainnya data yang lainnya itu juga ikut berubah seperti itu. Lalu yang kedua itu ada shallow copy. Nah, untuk shallow copy ini dia itu membuat sebuah salinan baru pada level luar. Tetapi isi di dalamnya ini masih berbagi referensi yang sama seperti itu. Artinya beberapa bagian data ini masih terhubung seperti itu. Lalu jikalau objek di dalam dari shallow copying ini diubah, maka kedua datanya ini bisa ikut berubah seperti itu. Lalu jenis yang ketiga itu ada ini, deep copy. Sorry. Oke, deep copy. Nah, deep copy ini membuat salinan secara menyeluruh hingga objek terdalamnya. Lalu, oh sorry, lalu setiap data memiliki lokasi memori sendiri sehingga perubahan pada suatu objek tidak em, tidak akan mempengaruhi sebuah objek yang lain seperti itu. Selain itu juga, jika dianalogikan, Selotop ini seperti memfotokopi map, tetapi isi dokumen ini di dalamnya masih menggunakan dokumen asli yang sama, seperti itu.
Sedangkan di copy ini seperti memfotokopi seluruh isi dokumen hingga semuanya benar-benar terpisah. Nah, pemahaman silo dan deep copy ini sangat penting. Kenapa? Karena saat bekerja dengan struktur data kompleks seperti list bertingkat atau list yang bersarang, kita sebagai programmer ini akan salah menggunakan copy program jikalau bisa ini menghasilkan bug yang sulit dideteksi seperti itu. Ini ada contoh program penggambarannya ya. Oke, ini ada contoh ini juga. Contoh ini ya, penggunaan dari shallow copy dan deep copy itu. Oke, nah lanjut ke bagian terakhir, bagian summary. Nah, jadi di bagian modul ini kita bisa ini bisa mencari tahu mengenai yang pertama, kenapa OOP itu apa itu OOP dan mengapa OOP itu sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat kelas dan objek. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengoverload standar operator dan function yang digunakan sebuah user defined class. Lalu yang keempat, bagaimana cara menggunakan program yang telah melalui sebuah warisan atau inheritance. Lalu yang kelima, bagaimana cara membuat dan menggunakan abstract class. Lalu yang ketujuh, apa perbedaan shallow dan deep copying? Nah, jadi ini merupakan sebuah rangkuman dari semua materi yang dijelaskan sebelumnya dari awal sampai akhir. Oke, jadi itu saja untuk bagian penjelasannya, teman-teman. Kita lanjut ke bagian dev coding. Oke, baik teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke bagian dev coding. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa setelah saya memaparkan kepada teman-teman sekalian konsep-konsep dari sebab-sebab materi yang kita pelajari sebelumnya. Setelah itu, setelah saya menjelaskan semuanya, kita langsung masuk ke bagian live codingnya. Jadi oke, langsung saja kita mulai dari bagian ini. Hmm, kita mulai dari bagian class and object. Dan langsung saja ya. Sini saya tulis kelas. Bisa saya buat ini ya, buat pendaftaran mahasiswa. Nah ini sudah muncul. Jadi langsung saja. Nah, oke, setelah kita lakukan ini ya. Pertama saya buatkan define dulu, lalu init untuk memasukkan ini ya, memasukkan data di dalamnya di dalam objek. Lalu objeknya itu ada ini, ada self, nama name, lalu kita panggil functionnya, kita buat function sorry, yaitu self nama dengan nama self name. Lalu di sini kita menampilkan datanya ya, kita print namanya. Di sini saya sudah bikinnya ini untuk tabel mahasiswa yang pertama. Dia memanggil kelas mahasiswa, lalu dia print nama dari function self, nama dan self name. Oke, kita langsung ini ya, tes saja, file dan ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi hasilnya itu pertama untuk mahasiswa pertama ada namanya itu Predator, NIM-nya 69, lalu yang kedua ada Poga, NIM-nya 96. Oke, seperti itu untuk bagian kelas dan objeknya teman-teman. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sorry. Eh, kita lanjut ke ini, ke subbab selanjutnya. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian operator overloading. Jadi sekarang langsung saja kita masuk ke codingannya. Kita buat kelasnya dulu, jangan lupa. Oke, kelas angka. Nah, setelah itu kita cek lagi ya. Di sini saya sudah bikin untuk bagian codingannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ya penasaran untuk bagaimana caranya menjalankan coding-codingan yang saya jelaskan, tonton sekalian tinggal masuk saja ke bagian ini di website Literi School. Dari sini sebagian saya ambil dari website tersebut, website Literi School. Jadi langsung masuk, teman-teman langsung masuk saja di bagian ini bagian apa? Bagian bahasa Python, lalu pilih yang bagian OOP atau Object Oriented Programming. Oke, sini kelas angka, define init ya.
Oke, fine, skor. Sorry. Hmm, nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada, langsung saja. Dan kita print hasil jumlahannya. Oke, jadi langsung saja. Saran. Wait. Dan, oke. Dan hasil itu akan seperti ini, teman-teman. Hasil penjumlahan dari ini, dari apa? Dari eh, penjumlahan yang saya tambahkan itu yang pertama ada di bagian ini, di bagian operator A ada angka 10 yang lalu yang kedua ada 20. Nah, jadi di sini saya langsung eh, jumlahkannya, saya tambahkan 10 tambah 20 maka hasilnya itu 30, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian subbab iterator for class atau iterasi untuk kelas. Jadi langsung saja ya, kita masuk ke pembuatannya. Bisa tulis kelas, lalu misalnya kita tambahkan ini, eh, hitung mundur. Nah, ini sudah muncul. Lalu di bawahnya kita buat define score init. Setelah itu kita tambahkan lagi self awal, tutup, buat lagi self dot awal dan awal. Setelah itu di bawahnya lagi kita buat ini. Sorry. Kita buat lagi ini define skor iterasi ya, iter untuk iterasi. Lalu setelah itu kurung, lalu lanjut, lalu kita kembalikan lagi self. Sorry, saya ini dulu ya. Oke, ini turn self, lalu dua kita define lagi, define next atau selanjutnya panggil lagi self, lalu kita buatkan if kalau selfnya itu self yang awal itu kurang dari nol, sorry. Hmm, kurang dari nol, maka dia akan menaikkan dan ini menghentikan iterasinya. Lalu bagian bawahnya panggil lagi, sorry, angka sorry. Nah, oke. Sama dengan self dot awal, kemudian lagi ketik self awal, yaitu dengan satu. Lalu di sini kita buat ini lagi ya. Kita eh, mengembalikan lagi angkanya, buat objek itu mundur sebanyak 5 kali atau 5 bilangannya. Lalu kita bawakan lagi for di dalam objek, lalu kita print lagi i-nya atau nilai dari i-nya itu. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Karena di dalam iterasi ini, iterasi apa? Iterasi yang saya lakukan ini adalah iterasi hitung mundur. Jadi yang pertama ini dia akan pertama saya masukkan ini nilai bilangannya sebanyak 5 bilangan. Lalu hasilnya itu akan seperti ini. Dia akan hitung mundur seperti yang saya masukkan. Jadi dari 5 4 3 2 1. Nah, kalau misalnya kelas ini saya ubah jadi hitung maju atau hitung ke depan, maka hasilnya itu akan 1 2 3 4 sampai 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya.
Oke, baik teman sekalian, sekarang kita lanjut ke bagian subbab atau submateri, yaitu inheritance atau pewarisan. Jadi langsung saja di sini saya langsung buat kelas, yaitu kelasnya kelas hewan ya. Kelas hewan. Hmm, oke, lalu di bawahnya buatkan define init. Lalu di bawahnya lagi saya buatkan define suara. Setelah itu saya print ini hewan atau suara, hewan yang bersuara, sorry. Lalu kelas kucing hewan. Lalu saya buatkan lagi define suara print self. Oke. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi pertama saya membuat kelas hewan. Lalu di dalamnya itu ada saya tambahkan self atau ini ya sama nama. Lalu saya buatkan lagi kelas yaitu kelas suara atau objek suara, sorry. Lalu sini saya print hewan yang bersuara. Lalu yang kedua saya buat kelas lagi, yaitu kelas ini kelas kucing. Yang dimana dia itu masuknya kategori tentu saja hewan. Nah, setelah itu saya buatkan printnya ya, print suaranya yang dimana kucing ini tentu saja dia itu meraung atau memeong. Lalu yang kedua ada kelas anjing yang dimana, sorry, mungkin ini ya teman-teman kalau agak kasar, maaf. Dari sini saya langsung ini buatkan suaranya yang dimana anjing itu dia akan terus saja menggonggong. Jadi saya tulis di sini guguk. Lalu yang pertama di sini saya buatkan lagi kelas kucing yang dimana dia itu dipanggilnya menjadi kiri. Lalu yang kedua itu kelas anjing dia itu dipanggilnya doggy. Seperti itu. Oke, wait. Ini saya spasi dulu ya. Atau saya berikan dulu. Nah, oke. Kita running. Nah, makasih itu kan seperti ini teman-teman. Yang mana kita tuh tentu saja dia berkata meong di sini dia akan memanggil ini ya dari kelas ini dia akan memanggil dari objek atau kelas atau ini subjek dari sini. Lalu yang kedua juga sama seperti itu. Dan ya, kayak seperti itu saja untuk bagian inheritance. Kita lanjut ke submateri selanjutnya. Teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke submateri selanjutnya yaitu di bagian abstract classes. Jadi oke, langsung saja ini saya tes dulu. Hmm, from ABC, nah ini sudah ada import sorry, ABC, setelah itu abstract method ya, abstract method, setelah itu di bawahnya lagi kelas kendaraan, masuknya itu menggunakan ABC, abstract method, setelah itu sebutkan lagi ini mobil kendaraan, tutup, lanjut ke bawahnya. Nah, seperti ini ya hasil codingan akhirnya. Dan kita lanjut, kita running lagi ya teman-teman. Nah, makasih itu kan seperti ini. Nah, untuk bagian ini sebenarnya agak sedikit mirip ya dengan yang bagian inheritance tadi. Cuman eh, dia ini eh, untuk pembagian ininya, pembagian metodenya itu agak beda. Jadi yang dimana untuk bagian inheritance tadi kan itu dia memanggil ini, memanggil apa? Memanggil eh, atau menggabungkan suatu kelas menjadi satu. Jadi ini kurang lebih sama, cuman cara pemanggilannya agak beda gitu. Karena outputnya ini bisa dilihat. Jadi untuk kelas pertama itu dia memanggil ini, memanggil mobil, lalu yang kedua motor. Setelah itu ini eh, dia akan dua-dua ini dari kelas mobil dan motor ini akan mengambil print dari ini, dari kelas atau objeknya masing-masing. Maka silakan seperti ini. Mobil sedang berjalan dan motor juga sedang berjalan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke subbab selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke bagian namespaces atau penamaan spaces.
Jadi langsung saja sih kita ketik ya. Oke, dan saya juga lupa menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk di Mac itu setelah kita running sebuah apa, sebuah codingan dan outputnya masih tersimpan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk yang menggunakan Mac, setelah merunning sebuah codingan dan outputnya masih berada di sini, jangan langsung ditutup. Karena jika ditutup lalu di running kembali codingan selanjutnya, maka masih ada kemungkinan output dari codingan sebelumnya itu masih tersimpan di sini. Sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini kalau untuk kita pengguna Mac, jangan lupa ini pencet Command atau Control, lalu kita pencet K untuk kill. Nah, jadi output yang sebelumnya akan terhapus. Jadi kita bisa mengeluarkan output terbaru yang akan muncul sendirian di sini. Jadi oke, kita lanjut ya. Di sini saya buat X dan misalnya 100, lalu di bawahnya saya buatkan ini kelas. Nah, saya buatkan kelas contoh, X-nya itu bernilai 50, lalu dia mendefine tampilkan self X sama dengan 10, terus saya minta print, oh sorry ini, nah, lalu ini lagi, terus ini untuk bagian objeknya, oke. Nah, setelah itu saya minta print X-nya, lalu nanti hasilnya akan menjadi, dia akan mengambil nilai X, print local X, yang dimana yang dia akan print itu nilai dari X, yaitu 50, lalu ada juga 10, lalu kelas X, lalu di sini dia mengambil kelas contoh, lalu yang nilai X ya, lalu setelah itu saya minta ini global X, lalu global X. Nah, untuk objek pertama itu dia meminta mengambil ini kelas contoh, dan yang kedua dia menampilkan metode atau kelas dan objek dari ini, dari tampilkan ini. Oke, kita tes runningnya teman-teman. Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Untuk lokal X itu dia bernilai 10, dan kelas X itu dia bernilai 50. Lalu untuk global X itu dia bernilainya itu 100. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke submateri yang selanjutnya. Oke, baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke bagian subbab yang terakhir dari materi atau pembelajaran kita pada bagian ini, atau pada bagian materi ini, yaitu shadow dan deep copying. Jadi oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya mulai misalnya, enggak seharusnya ini pakai, nah import saja ya, import copy, nah ini sudah muncul. Nah, di sini saya hapus dulu ya supaya bisa berjalan. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama itu eh, saya membuat ini ya, eh, variable data asli. Lalu di sini itu listnya itu ada pertama ini ada Kahar, lalu ada yang bernama Andi. Lalu di sini ada nilainya 80 dan 90. Nah, di sini saya melakukan shallow copy-nya. Di mana shallow sebelum copy dot copy lalu menggunakan data asli, yaitu dari sini Kahar, Andi dan 80 90 ini. Lalu untuk di copy ya sama juga ya. Dia mengambil dari variabel ini. Oke. Lalu kita di sini saya saya mengubah data aslinya, yang data aslinya itu awalnya 80 dan 90 menjadi 000 semua, yaitu untuk body. Seperti itu. Lalu sini saya print data aslinya. Data asli itu dia mengambil ini ya, data asli, lalu shallow, dia mengambil metode shallow copy, lalu yang deepnya juga dia mengambil metode deep copy. Dan ya, langsung saja kita coba ya teman-teman. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Bisa lihat teman-teman. Oke, di sini saya ini ya, saya menambahkan atau mengubah datanya seperti yang saya bilang tadi. Yang datanya itu awalnya tadi di sini ada ini ya, ada Andi dan Kahar. Di sini saya mengubah ini. Saya mengubah pada bagian pertama ini saya mengubah Kaharnya menjadi Andi. Lalu bagian ketiga ini di kopinya
saya menggunakan ini, menggunakan carnya supaya carnya itu muncul di bagian di copy, lalu selalu copy saya memunculkan Budi dan Andi 80-90, dan untuk bagian atas linknya itu saya merunning atau memperlihatkan Budi dan Andi seperti itu. Dan ya, saya rasa cukup sekian ya materi dan live coding dari saya teman-teman mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Saya rasa cukup sekian dari saya dan mohon maaf bila ada salah kata dan perkataan saya yang mungkin agak sulit dicerna oleh teman-teman sekalian, karena kesalahan wajar kalau misalnya muncul dari manusia, dan kebenaran dari saya atau sesuatu yang lebih dari saya itu muncul daripada yang di atas. Dan ya, saya rasa cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.